kita harus moderat atau kita harus radikal, itu nanti kita lihat. Terus ada Pak Anas hadir. Pak Anas ini nanti selama perkuliahan, saudara perkuliahan di WINSA, di PP ini, Pak Anas ini akan menjadi bapak saudara. Jadi ayah yang baik, beliau sangat sabar, sangat antusias juga mendampingi, sangat aspiratif. Jadi kalau saudara punya gagasan, ide, curhatan apa saja, silakan saudara melapor ke Pak Anas, konsultasi ke Pak Anas. Ada Pak Yahya. Pak Yahya belum bergabung ya, mungkin kapan-kapan akan bergabung. Nanti ada Pak Bu Leli, ada Pak Zaki, banyak sekali. Dosen-dosen PI asik-asik. Senior saudara juga asik-asik, kakak kelas saudara itu asik-asik juga. Nah, nanti saudara silakan nanti. Nggak perlu saya rayu untuk menyukai mereka begitu, karena mereka lovable, ya, Googleable, Instagramable, dan seterusnya pokoknya. Malam ini kita akan bicara moderasi beragama sebenarnya, tetapi ini sengaja ini saya buat karena panitia menghubungi mendadak, saudara juga kayaknya memintanya merayu ke mas-mas ini juga mendadak untuk kita diskusi soal ini, maka saya bikinkan versi yang mendadak juga, tetapi justru karena mendadak saya pinginnya saudara itu memahami atau kita semuanya mendiskusikan sesuatu yang mendasar. Jadi kita akan ngomong moderasi dulu, baru nanti saudara silakan kembangkan sendiri itu ya. Setelah saya off, nge-lag, diingatkan ya, jadi biar saya ulang. Halo? Ya, monggo, lanjut. Ini bisa disaksikan ya moderasi. Jadi ini adalah halaman pertama dari slide, yang sebetulnya halaman pertama ini itu sudah bisa dipahami. Jadi sebetulnya moderasi bisa offline untuk lebih hangat, bisa saling mengenal. Saya katakan sekali lagi, ini tanda kutip itu kalimat yang Halo? Oke, halo. Halo Pak Umam. Halo. Ya. Halo Pak Umam. Halo ya. Slide-nya hilang nih Pak ya. Oke. Nah, gitu. Tadi saya bilang gitu, kalau sekali saya nge-lag atau off, silakan saudara ingatkan saya. Oke, siap Pak, siap. Oke. Sampai di mana tadi itu? Jadi nih, di slide pertama ini sebenarnya kita sudah paham bahwa saudara bisa menyebut moderasi. Itu isim masdar kalau dalam sorof. Atau kata sifat moderasi. Istilah netral. Saudara bisa mengatakan orang yang moderasi, orangnya namanya moderat atau moderator. Sifatnya moderat. Tadi istilah umumnya atau kata bendanya itu namanya moderasi. Jadi itu banyak sekali turunan moderat. Nah, intinya adalah itu siap dengan perubahan, tahan dengan perbedaan. Nanti kita sama-sama pahami ya pelan-pelan. Kenapa kok demikian? Karena sebetulnya orang yang tidak moderat adalah orang yang mempertahankan sesuatu itu sampai akhir, walaupun dunia berubah, segalanya berubah, gitu. Tapi dia tetap ini tidak boleh berubah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak moderat, orang-orang yang tidak mampu melakukan moderasi.
Orang yang tidak mengakui bahwa perubahan itu memang kodrat, sunatullah, nyata adanya. Nggak bisa, nggak boleh berubah kita. Kita harus tetap. Nah, itu orang-orang yang susah moderat. Makanya orang-orang seperti itu biasanya dikatakan fundamental atau radikal. Radikal atau fundamental itu nanti kalau dalam peristilahan, orang yang memegangi fundament terus. Dasar terus, pokoknya dasarnya ini saya harus pegangi terus. Tidak peduli zaman berubah, saya harus seperti itu namanya orang yang fundamental atau yang radikal. Radikal itu mengakar, saya akan akar terus. Walaupun akar itu nanti akan memunculkan dahan, batang dahan, daun, ranting, dan seterusnya. Saya nggak peduli. Saya akan tetap memegangi. Makanya biasanya orang yang fundamental atau radikal selalu kaitannya dengan sesuatu yang dipegang itu terus. Nanti kalau dalam beragama misalnya, kalau sesuatu itu sifatnya, ya sifatnya adalah memegangi tradisi di zaman, misalnya kalau di dalam beragama Islam itu Nabi terus, maka dia akan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi nggak akan saya lakukan. Nah, itu namanya. Nah, apakah itu baik atau tidak baik? Apa baiknya, apa tidak baiknya? Clear ya sampai slide pertama ini. Jadi itu intinya. Saya tetap disauti saja Mirza. Kalau tidak clear bilang belum, Pak, nggak jelas Pak, diulangi. Gitu ya. Iya, siap Pak. Sejauh ini udah jelas. Mungkin teman-teman mahasiswa baru ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa. Jadi mohon izin Pak ya, motong pembicaraan ya Pak. Silakan. Oke, jadi teman-teman mahasiswa baru kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan dipotong aja Pak Umam. Boleh. Ya monggo lanjut Pak Umam, silakan. Oke, lanjut ya. Jadi ingat ini ya. Ketika ada perubahan kita harus siap, ketika ada perbedaan kita harus tahan. Harus nyaman dengan perbedaan itu. Itu harus diingat-ingat terus. Oke, ini slide kedua. Jadi ini asal-usulnya moderasi beragama itu. Yang saya juli moderasi saja. Kenapa? Karena biar semakin umum, semakin dasar. Kita tahu sejak awalnya kenapa teori moderasi atau Kementerian Agama itu butuh untuk mengampanyekan Indonesia itu butuh moderasi terus. Kita mulai asal usul alam semesta atau asal usul kenyataan yang paling pokok. Kalau dalam filsafat ini nanti dipelajari namanya ontologi klasik atau ontologi metafisika umum. Bahwa sesuatu yang ada di alam semesta, di kenyataan ini, ya itu adalah satu Tuhan, itu ada. Dua, manusia ada. Jelas manusia itu ada. Kenapa? Karena yang bilang ini semua adalah manusia. Saudara manusia kan? Iya. Buktinya apa kalau saudara ada? Iya, karena ya kita diskusi seperti ini buktinya. Kita ngomong banyak hal-hal yang rumit seperti ini ya gara-gara kita manusia. Ini saya yang bicara seperti itu, saya manusia atau saya sebagai makhluk Tuhan? Nah, nanti kita bicara. Tapi intinya adalah saya ada, Tuhan juga ada. Saya mungkin hamba Tuhan, hamba Allah. Tapi saya sendiri itu lepas dari orang yang tidak percaya Tuhan pun sebenarnya dia manusia. Yang ketiga adalah alam semesta. Alam itu kalau dalam definisi kitab kuning, masiwallah atau mawirullah, sesuatu yang selain Allah itu alam. Manusia termasuk alam sebetulnya. Tapi kalau dalam kajian, ada tadi itu ontologis, manusia dibedakan. Nah, dalam ontologi, dalam filsafat, nanti saudara akan dapat pengantar filsafat, itu ilmu itu hanya ada tiga ini. Putri Rahma, nyoret-nyoret, apa Putri Rahma? Afi. Ya. Ilmu hanya tiga akhirnya, karena kenyataan hanya tiga. Ilmu apa? Teologi, ya. Manusia. Jadi pengetahuan itu hanya ada tiga itu. Yang lain apa? Yang lain itu hanya kepanjangan dari tiga ini. Nah, politik, ilmu tentang manusia, antropologi sebetulnya dibangun dari manusia.
Nah, manusia ini yang khusus ngomongi tentang hubungan, bagaimana strategi mengelola orang banyak, namanya ilmunya politik. Kalau manusia strategi tidak mengelola hubungan orang banyak, tidak mengelola kebijakan, tapi mengelola ekonominya atau belanjanya, namanya ilmu ekonomi. Gitu ya. Fisika itu termasuk apa? Ilmu alam, alam semesta. Turunan dari kosmologi. Fisika hanya khusus membicarakan tentang pergerakan benda-benda. Materi benda-benda namanya ilmunya beda lagi, namanya kimia. Tapi itu apa? Ilmu bagian dari ilmu alam semesta. Jadi ini harus dipahami 3 hal besar ini. Nanti kita akan tahu kenapa moderasi itu penting. Oke, kita mulai dari Tuhan. Tuhan itu memunculkan banyak ilmu tentang Tuhan, pengetahuan tentang ketuhanan kita itu munculnya banyak. Ada mitos, sebelum agama datang itu kan ada agama-agama purba ya. Orang nyembah matahari, nyembah api, nyembah macam-macam. Agama yang atau kepercayaan yang memang dibikin oleh orang-orang yang waktu itu gelisah. Nah, masuk mungkin tidak menyembah apa-apa. Orang yang percaya kekuatan gaib, totem, dan seterusnya, dan benda-benda. Nah, dulu kita belajar animisme, dinamisme, dan baru kemudian agama-agama ini yang dimaksudkan mungkin adalah agama atau biasanya adalah agama-agama langit, agama-agama wahyu. Namanya agama Ibrahimi, agama Hanif. Apa itu? Yahudi, Islam, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, di dalam agama itu banyak juga kepercayaan-kepercayaan, ada sekte dan seterusnya, bla bla, banyak sekali. Setiap agama ada. Yahudi ada, Nasrani ada, Islam ada. Nanti kalau saudara kembangkan lagi ilmu tentang dari Tuhan, teologi ini banyak juga. Sosiologi agama, asketisme, ilmu atau ilmu agama yang khusus bahas tentang hari kiamat, takdir, kodok kodar, dan seterusnya. Rangkaian kiamat itu apa saja sih? Pasti ada kehancuran, pembangkitan, penghitungan, pembalasan. Nah, gitu itu mesti semua agama ada. Banyak. Jadi turunan. Jadi makanya ini adalah 3 hal besar. Yang di luar 3 hal tadi adalah turunan saja. Dan manusia itu ya global. Ya, manusia itu kan berkembang dulu barbar. Manusia purba kalau saudara lihat di film dokumenter, di literatur itu kan ya waktu itu awal-awal manusia kan belum mengenal kebudayaan, masih orang hidup 1-2 orang. Nalurinya tidak ada yang mengajari untuk sekolah, untuk beretika dan seterusnya kan. Apa? Ya bertahan hidup. Apa itu barbarisme? Nah, hukum rimba lah kalau kita bicarakan. Nah, kemudian baru muncul budaya manusia. Ilmu tentang ini juga banyak sekali kalau saudara ngomong ilmu arkeologi, genealogi, ilmu tentang tulang belulang, paleontologi, dan seterusnya. Banyak sekali ilmu yang dari manusia. Tadi saya bilang politik masuk, ekonomi masuk, humaniora itu masuk semua, bahasa masuk manusia. UIN itu ilmu tentang manusia semua, kecuali yang memang misalnya ilmu-ilmu yang teknis beragamaan. Saudara, ilmu PPI itu sebenarnya UIN ya ilmu manusia, bukan ilmu Tuhan. Nah, karena ada Islamnya, pemikiran politik Islam, politik yang ada campur tangan Tuhan. Makanya kita lihat nanti komposisi seluruh keilmuan itu nanti dibangun oleh 3 hal ini. Alam semesta, lingkungan kecil, lingkungan besar. Lingkungan kecil itu lingkungan di sekitar kita yang kita bicarakan. Sampahnya kok menumpuk, akhirnya Mirza turun ke got di depan kampus nanti. Sayangnya saudara belum boleh ke kampus, sehingga belum tahu got yang kalau ada kelas Pancasila nanti di PPI itu mesti turun ke got itu. Ya Mirza ya. Itu lingkungan kecil namanya. Siapa? Ada lingkungan yang lebih besar, lingkungan yang kita bicara soal perubahan iklim. Apakah ini berdampak pada manusia? Jelas berdampak. Politik lingkungan, ekonomi lingkungan. Apakah berdampak pada Tuhan? Ada nanti hubungannya. Kosmoteologi. Apakah Tuhan itu memberikan perintah untuk menjaga lingkungan apa tidak? Ada. Nah, jadi itu ya. Jadi awalnya kita harus tahu bahwa ada seluruh kenyataan di alam semesta itu adanya cuma 3 ini. Sekarang ada yang bertanya, orang-orang filsafat yang kritis. Kalau kejahatan itu di mana? Setan itu ada apa tidak? Bagian dari mana dari ketiga? Masuk mana setan itu, Mirza? Menurut Mirza?
Dia Pak, setan. Waduh, Nah, mana ya Pak ya? Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu Pak. Kita ini manusia, tapi kok kelakuannya kayak setan oke. gitu. Cukup Mirza. Gitu Pak. Jadi sebetulnya setan pun sebenarnya dipertanyakan. Setan itu ada secara ontologis, secara kenyataan, atau setan itu melekat pada manusia. Nah, gitu. Jadi orang mengusir setan roh-roh itu sebenarnya yang diusir itu setan secara di luar manusia, yang transendal, yang memang benar-benar makhluk yang berbeda dari manusia, atau setan yang ada dalam diri manusia. Wah, ini perdebatannya panjang kalau saudara ikuti diskusi-diskusi tentang setan di YouTube. Ada orang dirajam, ada orang disiksa. Itu sebenarnya yang disiksa orangnya apa setan yang ada dalam manusia. Nah, begitu-begitu tuh nanti tapi intinya bahwa kenyataan itu ini tidak dapat diperdebatkan, ya sudah ultim. Nah, 3 itu ya, clear ya. Nah, nanti arahnya sebetulnya arahnya ini slide yang berikutnya, perubahan. Ternyata 3 hal ini berubah. Sekarang saya tanya ke audiens, ke adik-adik, ke saudara-saudara sekalian. Sebetulnya yang ngomongin banyak, yang berpikir banyak tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang manusia itu siapa? Manusia sendiri, Kak. Manusia sendiri, betul. Kita ngomongin Tuhan itu kita yang ngomong manusia. Kita sebagai manusia. Enggak, aku ngomongin ini sebagai aku makhluk Tuhan. Saya sebagai makhluk Tuhan. Enggak, kita tetap walaupun kita ngaku kita makhluk Tuhan, kita manusia lah ya. Nah, kadang-kadang ego kemanusiaan itu menutup seluruh 3 hal tadi itu. Akhirnya ini kemudian kan digambarkan agak kabur kan, Tuhan saya tulis agak kabur, alam semesta agak kabur. Kenapa? Karena semuanya lewat bahasa manusia, lewat ekspresi manusia, lewat pikiran manusia, lewat mulut manusia, lewat semuanya manusia, serba manusia. Itu ya, jadi alam itu mati. Ada memang meja di sekitar kita, rumah kita, tanaman di sekitar kita, jalan di sana, udara di luar kita. Tapi semuanya itu kita ekspresinya lewat kita sebagai manusia. Tuhan ada apa enggak? Ada. Di mana? Di sana nggak tahu kita. Kursius samawati wal ardh. Tetapi waktu kita menjelaskan, waktu saya barusan menjelaskan seperti itu, saya sebagai manusia yang menjelaskan. Tapi kan ada dalam Al-Quran itu kita dibimbing, iya. Tapi tetap saja yang menjelaskan seperti itu tetap saya sebagai manusia. Kenapa ini penting dipahami? Karena nanti moderasi itu muncul, dibutuhkan ketika manusia-manusia itu mulai barbar kembali. Mestinya yang sebenarnya tidak barbar, tapi menjadi barbar kembali. Makanya dibutuhkan moderasi. Jadi kira-kira arahnya nanti ke sana. Nah, manusia itu menjadi barbar kenapa? Kok bisa manusia menjadi barbar? Halo? Halo? Oke, halo Pak. Monggo dilanjut. Aman? Aman Pak, aman. Monggo dilanjut. Oke. Jadi nanti kita akan bertanya itu, kenapa kok manusia bisa jadi barbar? Akhirnya kenapa moderasi penting? Termasuk dalam barbarisme beragama. Nah, gitu. Siapa yang membuat manusia jadi barbar? Ya tidak lepas dari 3 hal ini saja. Mungkin yang bikin dia manusia barbar adalah manusia itu sendiri, kawan-kawannya. Orang itu kan terlahir di bermacam-macam kan. Orang lahir di dunia itu dengan tabiat bermacam-macam. Ada orang yang lembut, ada orang yang keras. Orang yang lembut bisa jadi keras kalau dia ikut manusia yang keras. Di balik itu, manusia yang paling keras sekalipun bisa jadi lembut. Kalau dia didik dengan baik, dibudayakan. Gitu ya, saudara, kuliah itu bagian dari itu, untuk memperlembut diri, untuk mendidik diri. Kita atas sampai ke perguruan tinggi. Nanti kalau saudara punya ditakdirkan untuk harus S2, S2 sampai S3 sampai profesor guru besar misalnya. Long life education.
tolabul ilmi minal mahdi lalahdi, ya gitu-gitu. Seluruh sepanjang hidup kita itu mendidik diri. Agar apa? Agar kulturalisme itu muncul, agar kita berbudaya, beradab. Tapi kok Pak, kok bisa kita jadi barbar? Iya, kita juga bisa jadi barbar karena kita manusia itu sendiri. Kita memang awalnya sudah tabiatnya keras, kena lingkungan yang keras, manusia-manusia yang keras, diajari dengan keras, kita barbar juga. Masa dari manusia saja? Enggak. Barbarisme itu juga muncul ketika kita memahami Tuhan lewat mitosnya, lewat agamanya, lewat sektenya itu dengan cara yang barbar juga. Nah, disinilah letak nanti moderasi beragama. Jangan dikira bahwa orang yang barbar itu tidak karena memang murni manusia, orang yang nggak ketemu agama saja. Orang bisa menjadi barbar ketika dia ketemu agama dan salah memahami agama atau keras memahami agama. Padahal mestinya tadi kita kembali ke dalil awal kan, mestinya nggak perlu keras lah, kita perubahan, perbedaan itu biasa. Nanti kita bicarakan apakah menjadi moderat itu otomatis menjadi orang liberal lah. Nanti kita bicara di akhir-akhir. Clear ya, sampai di sini kita paham bahwa sebetulnya perubahan manusia itu nanti cenderungnya akan mengarah pada barbarisme atau kulturalisme. Nah, perubahan itu sendiri dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Tuhan bisa berpengaruh lewat mitos, agama, sekte, dan seterusnya. Alam apakah bisa berpengaruh? Bisa. Orang yang rukun, dia bisa menjadi barbar gara-gara dia kehilangan aset alamnya. Rebutan lahan parkir. Sekarang katanya Taliban itu kan menguasai Afghanistan itu selain karena memang misalnya mereka ditekan oleh pemerintah yang selama ini berkuasa, kemudian mereka melakukan pemberontakan, menang, dan seterusnya. Ada yang bicara bahwa ini soal minyak. Nah, sama seperti konflik di Timur Tengah. Gitu kan. Ini alam juga yang dibuka. Bayangkan. Karena memperebutkan minyak, orang menjadi sangat barbar. Anak-anak kecil dibom, perang antar negara demikian kuat. Gitu. Sehingga kemanusiaan, nyawa manusia nggak ada artinya. Bagi mereka yang menginginkan penguasaan alam ini. Clear ya, jadi kita mulai jelas bahwa sebetulnya orang yang keras, yang barbar, yang harus diperangi oleh moderasi ini adalah manusia-manusia yang dibentuk oleh lingkungan manusia sendiri, bisa oleh agamanya, bisa oleh alam lingkungannya. Oke ya, jelas ya sampai di sini ya, masih suara saya. Nanti diskusi saja kalau belum Pak. Oke, perubahan itu nanti kita coba perinci dengan perubahan pertama. Saya tanya ke saudara-saudara. Sebetulnya awal mula manusia itu fitrah suci, nggak berbuat dosa atau berbuat dosa? Suci, Pak. Secara penciptaan manusia itu suci sejak lahir. Tapi secara historis manusia itu berdosa. Makanya sebetulnya kalau manusia suci terus itu nggak mungkin diturunkan agama. Nah itu. Agama itu turun, Tuhan itu turun tangan ya. Ada 3 kenyataan tadi. Tuhan itu turun tangan karena manusia itu barbar awalnya. Di awalnya sebenarnya adalah musibah. Nah, di beberapa agama disebut sebagai dosa turunan. Walaupun kita tidak mengenal dalam Islam dosa turunan. Semua manusia fitrah suci. Ya. Mestinya tidak perlu syahadat, tapi ternyata ya kita perlu memperbarui syahadat juga. Karena sebenarnya walaupun manusia itu fitrah suci, makhluk Tuhan, anak-anak Tuhan. Gitu. Karena sebenarnya kita bukan anak orang tua kita loh, kita itu titipan. Saudara, ini adalah titipan, harta itu titipan, anak itu titipan, saudara itu titipan. Bukan anak bapak ibu saudara mestinya. Sebagai anak Tuhan mestinya suci toh. Nah, tapi kenapa kok kita selalu diminta untuk memperbarui syahadat kita, istighfar terus? Kenapa? Karena kita selalu jatuh pada musibah. Jadi awalnya itu musibah. Makanya kalau saudara kita belajar sejarah Islam kan gitu. Minad dzulumat ilan nur. Dari jahiliyah ke terang benderang. Apakah orang-orang jahiliyah itu enggak pinter? Pinter. Kalau saudara baca literatur
masuknya Arab ke India, ke Gujarat, itu sebelum Islam datang mereka sudah berahli dalam maritim. Bukan orang-orang yang bodoh, bodohnya itu karena gelap. Terus gak karu-karuan lah. Relasi kuasanya buruk, yang kuat menindas yang lemah, nggak ada etika, nggak ada pelajaran. Nah, itu yang jahiliyah, yang dimaksud dengan jahiliyah. Nggak punya orientasi teologis yang jelas, ini bahwa untuk apa peradaban ini. Jadi bukan bodoh, bukan. Kalau kita lihat ceritanya sebelum Nabi Muhammad Rasul diperintahkan, harusnya mereka literaturnya kuat, ada puisi-puisi yang digantung di Ka'bah dan nabi-nabi sebelumnya sudah, tapi selalu jatuh pada musibah, chaos, kacau balau, angel tuturane, angel itu akhirnya menjadi sifat turunan manusia yang nggak bisa lepas, angel. Nah, kemudian diturunkanlah agama, dan agama itu terus memperbarui diri. Nah, sampai 25 nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad apa? Ya ada sebenarnya. Manifestasi memperbarui diri agama itu ada terus. Lewat apa? Lewat tokoh-tokoh ulama. Makanya setelah Nabi Muhammad, pewarisnya adalah ulama. Kita butuh orang-orang besar, butuh saudara nanti calon-calon ulama itu untuk tetap menjaga agama. Kenapa? Karena setiap manusia itu selalu terjatuh pada saudara-saudara renungkan siklus hidup saudara itu kadang khusyuk, kadang-kadang waduh aku wis nakal kira aku kapan tobatnya. Jadi sudah ada siklus seperti itu. Musibah atau berkah. Musibah semakin buruk. Kalau kita kena musibah harus kita menyebut innalillahi. Karena innalillahi tidak hanya meninggal saja. Aduh, aku mau celrek innalillahi. Gitu mestinya, karena itu musibah semakin buruk. Bolos gak kuliah, innalillahi wa inna. Gitu menyebutnya. Nyontek innalillahi wa inna. Gitu terus. Musibah itu. Dan itu sifat manusia selalu ditarik untuk hal-hal yang buruk. Nah, gini-gini itu nanti menjadi perubahan kedua, nanti kita akan tahu. Mereka memanfaatkan agama untuk menjadi buruk. Nah, oke, setelah musibah, anggap saja ini kita bayangkan zaman jahiliyah tadi itu loh, Islam datang, itu berkah. Dikenalkan bahwa agama saya adalah agama tauhid. Apakah waktu itu sebelum Islam ada agama tauhid? Ada. Nasrani, Yahudi itu kan agama tauhid juga, toh, mengisahkan Tuhan juga, toh. Cuman karena berbeda sudah terdistorsi, tercampur aduk dengan budaya lokal yang tadi itu jahiliyah tadi itu. Islam diturunkan kembali lewat Nabi Muhammad. Mulailah semakin baik, ya semakin baik itu kita gambarkan sebagai berkah. Setelah mengenal Tuhan, agama, Islam ya apa sih ngatur perang. Orang itu bukan Islam itu ahli perang, bukan. Perang itu sudah terjadi beratus-ratus tahun sebelum Islam datang. Tapi dengan Islam perangnya dijadikan ada etikanya, etika perang. Dulu saya tentang etika perang. Perang itu ono aturannya, Rek. Lek gencatan senjata ya enggak boleh tawuran, begitu-begitu itu etika. Nah, Islam mengajarkan itu. Sadaran diri, mengenal dirinya, manusia itu hakikatnya apa. Agama Islam itu agama yang paling banyak mempertanyakan manusia itu apa. Pak Anas itu kan Pak manusia. Pertanyaan tentang diri sendiri Pak Anas, sangat reflektif namanya. Sadar lingkungannya kayak gimana. Manusia mendidik dari diri menuju kebaikan karena ada agama. Loh, kok bisa Pak? Agama itu kan berarti wapi. Kok bisa elek? Lah, ini perubahan kedua. Nah, berkah ini langsung ya diterangkan. Berkah ini sama dengan tadi. Sejak setelah agama datang, berkah manusia itu. Dari mengenal, memahami Tuhan sekarang, memahami agama, memahami diri dan lingkungan. Manusia berhasil membangun peradaban. Itu ratusan tahun manusia berhasil membangun peradaban. Mekah itu bangsa-bangsa yang nggak patek pinter. Sebenarnya walaupun Madinah itu berbeda dengan Mekah, dan sama juga Timur Tengah. Karena keras, panas, dan kan baru setelah kemudian ada teknologi mengelolaminya, sehingga dia
apa namanya menjadi negara yang kaya sampai Google itu terkenal dan wah dan seterusnya itu negara-negara petrodolar dan seperti itu. Kalau nggak diajari oleh agama, wah itu perang-perang di sini. Ya, karena diajari oleh agama, maka peradaban lahir. Di Indonesia gimana? Sama, persis. Perang-perang tok dulu isinya zaman kerajaan. Oh, kita baca sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan itu kan juga berdarah-darah juga. Bahkan setelah proklamasi itu orang masih perang-perangan antar friksi, antar kelompok-kelompok yang masih pro penjajah itu melawan yang apa namanya pro pergerakan. Pergerakan sendiri banyak elemennya, perang-perangan juga. Tapi dengan agama itu minimalisir. Ojo perang, jangan berperang lah. Ini kita untuk ya, mari kita tinggikan agama kita. Mari kita waton, mari kita hubul waton. Gitu-gitu kan agama. Kalau kita nggak rukun, nggak bersatu, kapan kita mau mengusir penjajah dan seterusnya itu jargon-jargon yang sebagian besarnya dibangun oleh kesadaran beragama kita. Karena kita mengenal Tuhan. Masalahnya yang kedua ini. Nah, saat pemahaman akan Tuhan, agama, diri, dan lingkungan tidak moderat, manusia mulai merobohkan peradaban kembali. Nah, jadi bukan orang meninggalkan Tuhan, bukan. Tapi karena tidak moderat yang bikin rusak itu. Nah, disinilah sebetulnya penjelasan bahwa sebetulnya moderasi itu bukan liberal, tapi juga bukan fundamental, bukan radikal. Moderasi itu mediasi, tengah-tengah. Tawazun, tasamuh, saling menghormati. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang moderat itu jadi begini. Saudara Muslim, ya kan? Saudara ingin mendapatkan kualitas mukmin dan mutakin, gitu kan? Setuju kan semuanya? Kalau saudara setuju itu, maka sebagai orang Muslim yang mukmin dan mutakin, maka harus menjalankan sepenuhnya perintah Allah. Menjauhi sepenuhnya larangan Allah. Itu yang dikatakan sebagai masuklah fisil mikafah. Udhulu fisil mikafah. Masuklah Islam secara sempurna. Jadi menjadi sempurna itu boleh. Dan justru dianjurkan. Diperintahkan oleh agama. Nah, namun ketika ada orang lain yang berbeda dengan saudara, nggak terlalu Islamnya nggak jelas. Oh Islam KTP kurang. Nah gitu kan. Mukminnya juga dipertanyakan, mutakinnya apalagi. Ini munafik apa enggak sih? Nah, ketika saudara mulai seperti itu, saudara jadi moderat itu bukan ngajak santai rek, nggak usah sholat, bukan. Moderat itu melakukan apa saja sesuai dengan kualitas keimanan saudara sebagai Muslim, keislaman saudara sebagai Muslim, dan seterusnya. Lakukan semampu saudara, tapi jangan sampai kemudian karena saudara berbeda dengan yang lain. Jadi yang benci pada orang yang tidak moderat tidak hanya orang yang khusyuk loh. Jangan dikira bahwa wah kon tidak moderat terlalu khusyuk. Enggak. Orang-orang yang moderat pun, orang-orang yang nggak pernah sholat pun kadang-kadang benci dengan orang yang sholat. Lapo sih poso-poso barat. Koyo alim-alimo loh. Poso kok dilokno. Ya apa sih? Itu juga tidak moderat. Jadi moderasi sebenarnya tadi itu. Ketika ada perubahan, kita harus berubah. Terima saja perubahan. Saya siap berubah. Walaupun saya khusyuk. Tahan terhadap perbedaan. Nah, saudara kan mengatakannya atau membayangkannya bahwa moderat itu antar beragama. Ini saya Muslim, saya akan menghormati orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang yang lain, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Itu gampang malah. Ketidakmoderatan itu juga terjadi antar kita sendiri. Nah, apa sih Pak? Itu yang bikin tidak moderat, kembali ke pasal tadi itu. Pasal ini. Nah, ini. Yang membuat kita tidak moderat itu karena perubahan ini.
manusia digoda dengan lingkungannya yang tidak moderat, tidak pandai menerima perbedaan, tidak tahan menerima perbedaan, tidak siap untuk menerima perubahan. Itu mesti akan kesulitan untuk menjadi moderat. Jadi sebetulnya moderat itu smooth, halus. Bisa memediasi, bisa memainkan peran tadi. Sudahlah saya puasa, silakan sampean nggak poso, nggak apa-apa, santai bro. Aku poso tetap. Dan saya nggak akan membenci saudara. Aku seru ukurannya dewe-dewe, sampean mungkin ibadahnya nggak poso. Nah, kekuatan ibadah sampean mungkin nggak poso. Nah, itu yang moderat, itu yang mau diperjuangkan. Itu Kristen nggak apa-apa, nggak apa-apa Kristen. Nggak akan mengganggu ibadah saya. Makan aja waktu rumah, nggak masalah dia Kristen. Tapi ya jangan provokatif gitu saja. Nah, begitu kan? Itu moderat. Nah, manusia ini juga kadang-kadang karena pemahaman terhadap Tuhannya itu kaku, wocoane fikih, bacaannya fikih itu cuma satu, yang keras dan seterusnya. Padahal bacaan yang lain banyak. Jadinya tidak moderat juga, keras juga. Sesuatu yang keras kan kehilangan smooth-nya tadi kan, kehalusannya, kelembutannya. Atau orang terancam oleh tadi itu akses. Berapa banyak kan kasus-kasus kriminal itu yang disebabkan oleh ancaman alam, aset. Melakukan kriminal kekerasan itu kan tidak moderat, dia keras. Pokoknya sesuatu yang keras itu tidak moderat. Ya, kita kembali ke perubahan musibah ini. Dan itu apakah Tuhan bisa berperan atau kalau Tuhan sendiri tidak memerintahkan orang keras, tetapi agama yang dipahami secara keras itu akan membuat orang keras. Saudara bayangkan berapa banyak situs yang dihancurkan oleh ISIS. Itu peradaban yang dibangun beratus-ratus tahun oleh masyarakat, mulai dari Babilonia, dari Persia, Arabia juga membangun budaya, Mesir kuno dan seterusnya, India hancur gara-gara dia memahami bahwa ini syirik, patungnya harus dihancurkan. Dia memahami seperti itu, dia berarti keras. Kenapa keras? Karena dia membaca buku-buku yang keras. Dan ketika membaca itu dia tidak siap dengan perbedaan. Oh, ini berbeda ya, saya hormati aja, ini nggak ada kaitannya lah dengan ibadah saya. Hubungan saya dengan Allah tetap, sholat saya tetap khusyuk, puasa saya tetap tahajud saya nggak apa-apa. Saya tetap ikut sunnah Nabi. Nggak ada masalah kalau kita siap dengan perbedaan. Jadi itu ya, moderasi itu di sana. Nah, kenapa moderasi perlu? Silakan saudara jawab sendiri. Ya, kenapa moderasi perlu? Silakan saudara angan-angan sendiri, renungkan sendiri kenapa perlu. Pertanyaan terakhir, ini saya tutup karena slide-nya sudah selesai. Ini karena dasar, nanti kapan-kapan kalau kita bertemu di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih enak, gitu ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang tidak moderat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, siapa ini yang mau menyumbangkan pandangannya? Halo? Ya, Pak, saya. Ayo, apa ini? Dila namanya. Untuk menghadapi orang yang tidak moderat, kembali ke kata moderat itu sendiri. Ya, kayak toleransi ke sifat dia gitu loh, Pak. Kan setiap orang punya pikiran yang berbeda dan kita tidak bisa memaksa orang itu punya pemikiran seperti kita gitu. Oke. Tadi baru saja dengar ceramah dari Habib Hussein, katanya tidak semua orang yang mendengar ceramah saya itu berubah, bahkan ada yang mendengar ceramah saya tapi malah menjadi lebih buruk gitu. Oke. Pintar ini. Ya itu mestinya. Terima kasih. Kalau ada orang yang tidak moderat, maka kita harus moderat ke orang itu. Iya. Dan biasanya moderasi
karena kita tidak moderat pada orang-orang yang tidak moderat. Nah, biasanya begini nanti. Ini FPI galak, ayo kita perangi loh. Galak ketemu galak ya wes. Tadi itu barbar mana? Begitu, maksudnya begitu. Benar, saya setuju dengan Dila. Jadi hati-hati dengan jebakan logik ini. Jebakan penalaran bahwa ketika orang keras, mau gergeten nih. Ayo, kuat-kuatan wes. FPI pirose kekuatan lah. Gitu. Jadinya ya barbar. Chaos, kacau balau. Nah, saya suka atau memang moderasi itu dicontohkan oleh profil-profil seperti Habib Lutfi, Habib Syekh. Saya kelihatannya kan, Habib kok pro ya terhadap orang-orang yang melakukan artis-artis seksualis, dugem dan seterusnya. Dulu ada Gusmi dan seterusnya. Bukan pro. Nah, enggak kok kemudian mendukung. Kon maksiato enggak mungkin Habib memerintahkan kayak gitu. Enggak mungkin. Bukan pro, bukan mendukung, tetapi Habib memahami, orang yang dengan profil seperti beliau itu memahami bahwa saya mungkin akan mendekati dia pelan-pelan sekali. Karena saya tahu bahwa dia dengan saya berbeda. Nah, moderasi kesemutan tadi, bukan kesemutan, tapi kehalusan tadi, pendekatan, itu moderasi. Jadi ingat ya bahwa moderasi bukan untuk mengajak kita liberal, bukan untuk mengajak kita kemudian tidak khusyuk, tidak alim, tidak patuh pada Allah, bukan. Itu memang perintah wajib kita harus melakukan itu apapun kondisinya. Tapi ketika kita melakukan itu, ojo keras-keras. Jangan keras-keras untuk mengajak, kon salah, kon niku kafir, kon niku murtad, kon nggak bisa. Begitu. Oke ya, jadi itu cukup menurut saya, Mirza. Itu pertanyaan terakhir saya untuk memancing kawan-kawan untuk merenungkan bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak moderat. Itu logika yang menarik kalau saudara mau bikin konten nanti di tugas itu. Jadi kadang kawan di UIN Sunan Ampel itu jebakannya tadi itu, dia mempromosikan moderasi, tapi jatuhnya pada liberalisme. Ngajak untuk bisa santai, nggak usah sholat lah, gitu-gitu itu godaan yang paling besar itu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Ayo, silakan. Dilanjutkan, Sopo Mirza. Kalau mau diskusi silakan, ada tanya jawab, kalau enggak juga enggak apa-apa, monggo. Karena ini berhubung pematerinya cuma Pak Umam ya, jadi ini memang diskusi ringan dan singkat, gitu kan Pak. Ayo teman-teman, mungkin ini sesi tanya jawab aja Pak, 2 penanya lagi mungkin, kalau tidak ada mungkin nanti bisa closing statement aja dari Bapak. Ayo teman-teman, kalau yang mau bertanya nih, moderasi agama. Lo lagi, ya udah lanjut yuk. Berarti konteks moderasi agama sama modernisasi itu beda. Saya awalnya modernisasi. Bentar Pak, permisi. Saya waktu membaca moderasi agama itu saya mikirnya tuh modernisasi gitu. Oh, beda. Walaupun nanti bisa disambungkan begini. Dalam filsafat atau dalam istilah yang paling awal, modern itu artinya gini, modern. Ini bukan moderasi, modern. Modern itu gini sekarang, now. Nah, itu modern. Modernisasi berarti menaukan sesuatu. Menaukan itu begini. Dulu saudara tahu mobil zaman dulu itu apa? Pakai apa? Gelinding, Pak. Pakai apa? Yang buat sapi itu loh, Pak. Itu enggak mobil kan, itu enggak sapi. Nah, dulu itu bahan bakarnya misalnya pakai batu bara, begitu, pakai bahan bakar yang asapnya ngepul begitu awal-awal. Tapi kemudian muncul mesin uap gitu kan. Mesin uap itu kira-kira kayak ketel air yang dipanasi, kemudian sama juga pakai bahan bakar. Lama-lama menjadi berpenggerak mandiri, jadi puter begitu antara nanti starter mulai ketika dia mulai nyala mesinnya itu mesin itu nanti gigi-giginya akan memutar roda itu nanti membentuk lagi. Hanya kalau sekarang istilahnya hibrid begitu.
Jadi begitu kita klik tombol start, itu nanti mereka akan bekerja untuk mencukupi energi. Itu artinya teknologi lama mau dinaukan, dimodernkan, namanya modernisasi. Nah, itu namanya begitu. Lah, ketika saudara tidak mau memodernkan diri, saudara namanya radikal atau fundamental. Nggak mau aku kuliah, aku tak serabi dari SMA tak rabi, mari SMP tak rabi. Lah, itu namanya saudara radikal. Tidak ikut bagaimana zaman berubah, kemudian saudara tidak menyesuaikan dengan perubahan. Tidak siap dengan perubahan. Jadi sebetulnya berbeda istilahnya Mbak Dila. Modern dan moderat itu berbeda. Biasanya kalau modern untuk mengamati perkembangan kemajuan zaman, itu modern. Walaupun tadi saya bilang nyambung ternyata. Saudara tidak ikut modern pun jadi radikal, jadi fundamental, jadi keras. Karena merasa bahwa perubahan, aku nggak mau berubah. Akhirnya jadi orang aneh kan? Nggak ramah terhadap perubahan. Wes gak ngono-ngonon. Gak kuliah-kuliahan. Nah, itu kan menjadi orang yang kembali ke masa lalu terus mempertahankan. Namanya kita sebut sebagai konservatif. Orang yang ingin mengawetkan sesuatu itu konservatif. Konservasi itu mengawetkan, termasuk mengawetkan pikiran, mengawetkan daya. Semakin banyak bacaan saudara, semakin bisa menyambungkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Umam. Mungkin teman-teman lainnya ada pertanyaan lain, mungkin terakhir ya. Karena ini Saya Mas. Oke, silakan Mas Amal, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki Pak nggih. Mohon maaf ini mau bertanya Pak. Ngeten. Jujur ketika saya mengetahui tema video yang ditugaskan kemudian itu adalah tentang moderasi beragama, saya kok rada loh gitu kan ya. Soalnya gini. Kan sudah sering sekali cendekiawan Indonesia seperti Gus Muafik, Mbak Ainun Najib, Mas Sabrang dan lain-lain itu dawuh bahwa jangan ajarkan tentang moderasi beragama kepada orang Indonesia. Karena orang Indonesia adalah suhu, adalah ahli mbahnya lah gampangannya gitu kalau hanya tentang moderasi, toleransi, tepo, seliro dan lain-lain. Intinya tentang multikulturalisme lah gitu. Dibuktikan bahwa berabad-abad lamanya bangsa Indonesia kan sudah hidup gitu ya, sudah hidup dengan mode multikultural maksud saya, multiregional, multireligional, beras-ras, berbahasa-bahasa, dan tentunya kan juga berbeda-beda paham juga. Tapi buktinya masih bertahan sampai detik ini kan gitu. Nah, oleh karenanya ini mohon maaf sekali lagi, niki mboten ngritik dan lain sebagainya mboten, tapi hanya ingin tahu lebih dalam atas dasar apa tema moderasi beragama ini dipilih kemudian sebagai gambaran dasar untuk kita memulai masuk ke UINSA ini, padahal masih banyak tema yang lebih prestis seperti pembendungan hoaks, perusakan dasar negara Pancasila menjadi negara Islam yang sekarang lagi panas kan gitu, peruntuh faham Ahlussunnah wal Jamaah menjadi Wahabi dan lain-lain lah, maksud saya yang lagi kita hadapi sekarang lah intinya. Kenapa kok moderasi beragama ini sebagai awal kita masuk ke UINSA ini sebagai tema awal lah gitu katakanlah. Ngoten Pak, ngapunten. Oke, siap Mas Akmal. Mohon izin Pak Umam saya jawab dulu ya. Kenapa kok yang dipilih tema ini? Jujur, jadi untuk PBAK tahun ini itu ada beberapa perbedaan dari pihak universitas. Dalam hal ini sebagai pengambil keputusan tertinggi ya, itu pihak universitas. Jadi kalau yang webinar tahun lalu itu kan memang karena awal-awalnya kita pandemi ya, jadi webinar tahun lalu itu masih kacau. Dalam artian itu manajemen untuk PBAK-nya masih berjalan dengan baik, tapi kurang jelas untuk manajemennya. Nah, tahun ini manajemennya udah sangat baik daripada tahun lalu.
Jadi sepenuhnya itu kampus yang akan ngehandle. Kalau tahun yang lalu itu 2 minggu sebelum PBAK tuh kampus sudah ngomong, nanti ini urusan fakultas ya, gini diserahkan ke organisasi mahasiswa gini gitu. Tapi tiba-tiba tahun lalu 3 hari sebelum PBAK atau satu minggu atau 3 hari seingat saya gitu tiba-tiba diambil alih oleh kampus, tema-tema dia dan lain-lain sebagainya. Kalau beberapa tahun ini memang sepenuhnya dari kampus ya, universitas juga, fakultas juga diberi ruang kolaborasi untuk pada masa orientasi kali ini gitu kan. Tapi kalau untuk tema moderasi beragama itu sepenuhnya dari kampus, dari pihak universitas gitu kan. Nah mungkin nanti itu saya jawab secara kebijakan ya. Nah nanti mungkin Pak Umam bisa menjelaskan nih kenapa kok tema moderasi beragama ini masih relevan gitu kan? Kenapa kok masih digaung-gaungkan gitu kan Pak? Nah, mungkin monggo Pak bisa dijawab Pak. Ada yang lagi bagus, saya dibantu oleh Mirza. Mirza sebagai pejabat yang menyuarakan juru bicara universitas ya, Mirza. Ada yang membantu saya lagi? Siapa? Amal. Bagus, Amal pertanyaannya bagus. Berarti Amal ini suka mengikuti aktivis lah. Dulu sering ya ngikuti Cak Nun gitu, Bang Wetan gitu sering ya, siapa Amal? Enggak, jarang ngoten mawon. Tapi sadar media lah, ikut berita dan sebagainya. Itu bagus. Pertanyaan itu bagus, berbobot menurut saya. Jadi begini, Amal, bagi saya nggak tahu alasan universitas, tapi menurut saya masih relevan. Jadi saya nggak tahu kenapa kok mereka memperjuangkan ini, bahwa ini menjadi tugasnya. Kenapa kok tidak hoax, anti hoax dan seterusnya. Menurut saya tadi semuanya nyambung. Jadi sebetulnya moderat, tidak moderat itu adalah masalah. Masalah bagi siapa? Kalau dalam teori politik nanti tuh saudara akan ketemu namanya represi sama hegemoni. Nah, gitu. Jadi sebetulnya cara kerja masyarakat atau peradaban masa lalu itu adalah represi, kekerasan. Termasuk kekerasan ketika kita sudah tahu bahwa negara kita sepakat secara konsensus, ya begitu. Yang konsensus ini melahirkan hegemoni. Kenapa kok masyarakat, pemerintah dan seterusnya tetap memperjuangkan NKRI harga mati? Itu karena konsensus itu. Nah, bagi mereka yang tidak setuju itu selalu tergoda untuk melakukan represi kembali, membajak, menggulingkan dan seterusnya. Jadi nanti kaitannya ini tentang demokratisasi sebetulnya. Makanya kenapa moderasi itu penting sekali dibangun. Selalu diingatkan terus. Pertanyaannya, loh itu kan sudah pinter Pak. Betul, itu salah satu sumber filosofi moderasi itu ya tepos liro. Itu begini loh, kalau saudara tidak mau disakiti orang, jangan, nah begitu, itu tepos liro. Ya kan? Itu artinya moderasi. Jangan ngapain diajari. Nah, ternyata itu sama sebenarnya logikanya dengan kenapa setiap hari Jumat diminta untuk jagalah ketakwaan, ittaqullah. Bendino wong Islam masuk gak paham itu bertakwa itu. Nah, jadi begitu logikanya kayak gitu. Jadi kita harus tetap menjaga ini. Kenapa? Karena ancaman juga berubah. Nah, coba kita urut sejarahnya. Islam masuk di Indonesia itu melalui tangan-tangan siapa? Model Islam yang kayak gimana? Ayo, siapa yang ingat pelajaran sejarah kira-kira? Kenapa kok kita masyarakat Muslim yang pinter, moderat sehingga tadi mas apa ya? Gimana? Halo? Halo. Ini Pak, kalau saya boleh jawab melalui tangan-tangan. Kenapa kok kita itu pinter moderat? Ya karena wow, soalnya Islam masuk ke Indonesia juga melalui tangan-tangan yang bertepos liro kan gitu, seperti Wali Songo dan lain sebagainya. Persis. Kenapa kok kita berarti sudah diajari beratus-ratus tahun kan? Nggih. Ada apa kira-kira? Ada apa?
Ingat tadi, slide tadi, bahwa ada perubahan. Teori politik namanya ada perubahan, ada infiltrasi yang masuk. Kenal istilahnya misalnya transnasionalisme Islam. Dulu ngaji kita itu diajari oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Sekarang siapa yang ngajari kita? Aplikasi, Pak. Google, Mbah Google, Kiai Google, Ustadz Google, Al-Mukarram Google. Apa yang terjadi? Selain ada yang masih bertahan dengan moderasi, berapa orang yang sudah tergerus untuk melakukan kekerasan? Ya atau tidak itu? Benar. Nah, berarti begini, saya setuju bahwa memang banyak dari kita yang masih bertahan ke kultur moderat. Karena memang kita dididik dengan baik. Wong Jawa itu rek, orang Sumatera itu rek, orang Bali itu rek, orang mana-mana itu diajari untuk moderat sejak awal oleh orang-orang tuanya. Tetapi ingat bahwa perubahan ini membawa tantangan juga baru. Nah, sebetulnya hoax itu kan lahir gara-gara kita keras kan. Wah, aku kok kalah dukungan politik itu. Kalau misalnya dia yang jadi presiden maka Islam akan terancam. Wow, itu siapa yang mendengungkan kayak? Agama dimasukkan ke dalam diskursus atau wacana politik. Tujuannya apa? Agar melawan NKRI lagi, Pancasila lagi kan. Relevan kan? Itu saya katakan tadi nyambung kan. Ya. Halo Pak Umam. Pak Umam, suaranya hilang, Pak. Putus-putus Pak Umam, suaranya maksudnya. Iya, dan sekarang, bapaknya masih ada sih. Putus lagi. Ya. Oh, nah, iya. Jadi tetap selalu didengungkan itu karena memang tantangan kita berubah. Kita berubah. Nah, justru sebetulnya begini, statement yang nggak ngapain saudara belajar moderasi itu tidak moderat menurut saya. Nah, karena itu keras juga. Makanya intinya adalah halus. Makanya sebetulnya moderasi itu kalau dalam film kungfu itu tai chi. Nah, saudara belajar tai chi ya, kita belajar tai chi semuanya. Ya opo, kita akan merangkul lawan dengan kekuatan lawan sendiri, tapi menyadarkan lawan itu jangan melawan. Nah, kalau dalam torikot itu namanya torikot api kabeh. Nah, api kabeh pokoknya, api wes api. Semuanya api. Oh, oke. Kalau udah pemahaman bahwa ngapain sih kita diajarin, enggak apa-apa, kita pelan-pelan. Itu moderat. Makanya terhadap orang yang tidak moderat pun kita harus moderat. Itu pendapat saya, Amal. Jadi mungkin itu semuanya saya setuju, penting yang saudara katakan, perjuangan kita anti hoax, tapi sebetulnya juga akar-akarnya juga ini, moderasi. Jadi kalau kita kenapa harus diajarkan, karena memang kita harus selalu diingatkan, tantangan zaman itu semakin besar. Oh, sekarang Taliban menang, bingung lagi orang-orang Indonesia ini. Yo, kira mari ini Taliban nyerang ini. Nah, ini kalau nggak disiapkan, pemahaman-pemahaman yang smooth, yang halus, yang tadi bahwa kita itu hidup multikultural loh, Rek. Kita sudah lama kayak gini. Kalau nggak diingatkan terus kita lupa. Apakah itu omong kosong? Apakah ada fakta-fakta yang mengancam kedaulatan, keutuhan kita? Sudah banyak faktanya. Ya kan? Gerakan-gerakan yang wah, itu kalau Pak Anas saudara tanya itu dulu di SMA bagaimana saya itu PII dan seterusnya. Memang diajari untuk keras. Tauhid itu kafir itu. Kita harus berjuang untuk pelan-pelan begitu-begitu. Nah, sebetulnya tidak ada masalah dengan kita harus khusus tadi itu sekali lagi. Saudara kalau mau ngingu jenggot enggak apa-apa ngingu jenggot.
Enggak kemudian saudara otomatis menjadi radikal, enggak. Ngingu jenggot saja. Tapi jangan marah ketika ada orang teman saudara yang enggak ngingu jenggot. Yang tidak ngingu jenggot marah pada yang ngingu jenggot. Oh, kok itu radikal kok itu. Repot akhirnya enggak rukun-rukun, enggak membangun, kita enggak bicara masalah yang lain. Jadi menurut saya sederhana itu bahwa kita saya nggak tahu alasan kenapa kok ini jadi tema PDAK sekarang, tetapi menurut saya masih relevan kok, masih cocok untuk kita dengar. Karena memang tantangannya kayak gitu. Kemarin baru ada seminar Wahid Foundation, Wahid Institute itu bikin desa damai. Nah, sama artinya desa moderat. Loh, apakah nggak di desa itu orangnya nggak rukun semua? Apa rukun? Banyak yang rukun. Tapi potensi tidak rukun itu menguat juga. Kenapa demikian? Karena orang bacaannya itu loh, itu tadi loh. Begitu dikompori lewat media ini, wah ini vaksin ini isinya itu bukan obat loh, ini virus. Kita memang vaksin itu sengaja disebarkan. Loh, orang akhirnya keras, benci satu sama lain. Makanya ini adalah dakwah juga menurut saya. Memperjuangkan moderasi itu dakwah. Ingat bahwa nanti kita akan, tadi itu logika yang saya jelaskan di slide itu, hati-hati bahwa manusia itu yang memiliki masa depan manusia itu sendiri. Kalau dia tidak berhasil menjaga kerukunan, saling hantam, dia akan hancur manusia itu. Hantamnya atas nama semuanya, atas nama agama dipakai. Takbir, duduk, takbir, gepuk, takbir, pukul. Itu kan memukul atas nama agama. Nah, maksud saya, ya dengan orang-orang seperti itu kita harus halus, kita harus ajak pelan-pelan, kita harus posisikan kita juga proporsional. Moderasi adalah proporsional tadi, seimbang. Jangan dibenci, kan itu, saya nggak jadi tadi itu, Dela itu, siapa tadi Dila? Bagus. Iya. Jadi, ya tujuan kita belajar moderasi itu memang bukan untuk musuh yang tidak moderat. Ya kita melatih diri sendiri sajalah dulu awalnya. Berpikir seperti itu. Nah itu berpikir yang susah sekali loh. Itu kalau nggak dilatih bertahun-tahun nggak iso. Keras ya keras terus kalau nggak dilatih untuk halus. Termasuk halus dalam beragama. Bukan kemudian wes nggak usah lah khusuk-khusuk, bukan, itu berbeda. Kita tetap harus khusuk, tapi moderat itu berbeda. Moderat adalah menerima perbedaan, siap dengan perubahan. Itu si Mas Amal. Mohon maaf jika kurang jelas. Siap, terima kasih Pak Umam. Mungkin pertanyaan terakhirnya satu lagi. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada mungkin nanti bisa closing statement dari Pak Umam sebelum saya tutup. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa baru? Itu lagi? Sudah, Mas. Oke, karena Saya mau tanya tentang videonya, Mas. ya, Dilanjut dulu aja. ya gimana? Saya mau tanya tentang video. Oh, Yang moderakan tadi sudah, sekarang mau tanya yang video. video apa? Video yang dibuat tugas, saya mau tanya. Oh, Ya. ya. Itu masalah teknis ya. Nanti kita bisa bicarakan itu. Ya. Karena udah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Umam bisa memberikan closing statement. Nanti disusul Pak Anas Ya. mau 1-2 kata mungkin, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa penjelasan saya yang kurang jelas karena mungkin terpotong sinyal dan seterusnya. Kedua, maaf juga jika ada kata-kata yang kurang tepat, tidak bisa dipahami dengan sederhana, terlalu cepat dan seterusnya. Mohon maaf juga. Ketiga, ini yang penting. Saudara tidak, atau kita semua tidak harus paham pada satu ketika sekaligus, pelan-pelan saja. Saya suka ketika misalnya sebuah pemikiran itu kemudian mendapat perspektif yang berbeda. Ada pertanyaan, Pak, menurut saya kok gini ya. Itu silakan nanti kita kembangkan ketika kita bertemu di lain kesempatan. Tidak harus setuju, tidak harus mati di sini. Kita pelan-pelan saja, termasuk tadi memahami moderasi. Mungkin saudara akan tetap berkembang. Saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini modelnya sudah cukup baik, bagus-bagus ini Pak Anas berarti. Pinter-pinter kayaknya ini. Pinter itu belum tentu soleh loh ya. Pinter dan solehah begitu kira-kira.
Amin. Artinya bahwa modalnya ini sudah kelihatan, nanti tinggal kawan-kawan seniornya ini Mas Mirza dan kawan-kawan, Mbak Farida, itu berproses dengan adik-adiknya, nanti didampingi Pak Anas, saya juga ikut mendampingi. Mungkin itu saja Mas Mirza dan kawan-kawan panitia yang memfasilitasi ini. Kawan-kawan semester 1 yang baru bergabung, jangan putus semangat, tetap belajar. Karena tugas kita kuliah itu ya belajar. Belajar apa saja. Termasuk tadi ini yang barusan kita bicarakan. Kemudian buah dari belajar itu akhlak, perilaku yang baik. Saling menghormati, menghargai, tadi itu. Saya itu tidak menghargai Google Meet. Benci saya. Kenapa? Karena setiap saya Google Meet itu mesti bermasalah audionya. Sehingga biasanya pakai handphone, audio pakai handphone, mikrofon pakai handphone. Saya mendownload program Iriun Webcam dan seterusnya. Tapi karena saya moderat, saya itu tadi berusaha berkali-kali masuk keluar untuk berusaha untuk menghidupkan. Karena kadang-kadang bisa. Nah itu moderasi saya, itu bagian dari ikhtiar saya untuk moderat. Itu Mirza sudah saya tanya, kenapa nggak Zoom? Itu artinya, wah ini bermasalah gila game itu. Tapi ternyata saya coba, tapi bermasalah juga audionya. Nah begitu-begitu itu saya juga belajar. Saudara juga harus belajar. Kita berproses, saudara silakan jangan tolah-toleh, tempa diri yang tepat. Itu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anas. Monggo Pak Anas mungkin bisa ngasih statement mungkin 1-2 menit boleh. Ya, terima kasih. Dengar ya? Dengar. Oke, siapa? Oke. Dengar Pak. Oke. Saya mendengarkan Mas Umam, saya manggilnya Mas. Ini kedekatan secara personal. Saya dengarkan mulai awal sampai akhir ini. Sampai ada Tai Chi tadi. Itu silat itu juga. Sama-sama suka ilmu silat. Malah saya meleksi jurus tanpa bentuk dari Seno Gumiro Dharma tentang ilmu silat Tai Chi. Saya mungkin poin ya yang garis bawahi ini pentingnya itu adalah kemaslahatan. Moderasi beragama itu yang di kata kuncinya bagi saya menurut referensi yang saya baca ya kemaslahatan ini yang nah teman-teman mahasiswa ini punya potensi untuk mengawal ini moderasi ini kemaslahatan ini karena ya Anda adalah mahasiswa ini tentunya karena matang dalam pengetahuan karena kita mencari pengetahuan ya dalam perkuliahan ini bukan nyari ijazah bukan nyari teman jodoh apalagi tapi yang itu nanti akan ikut ya kalau kita nyari ilmu nanti yang lain ikut pekerjaan jodoh teman jaringan dan sebagainya. Nah, potensi itu Anda miliki dengan kematangan dalam pengetahuan. Potensi itu Anda miliki untuk kemaslahatan. Dua, Anda adalah mahasiswa ini pribadi yang cool ya, bersahaja, keren, bersahaja cool ya, bahasanya apa kan? Punya gaya tersendiri, mandiri, kemudian guyup, dan yang poin terakhir itu ya cinta tanah air. Saya yakin potensi-potensi di diri mahasiswa itu yang pada akhirnya membawa pada kemaslahatan dan Anda punya kewajiban menyebarkan kemaslahatan. Jadi benar memang tidak hanya persoalan ya berilmu ya, tapi juga harus berbudi ya. Kita punya akhlak ihsan berbudi. Nah, yang terakhir juga tahu kiri dan kanan ya, tahu mana yang ekstrim ya, dan mana yang liberal dan yang
ya kita ada tahu, jadi kita matang dalam berpengetahuan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya hanya itu yang saya catat ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam, Pak Anas yang sudah mengisi acara dadakan kali ini ya Pak. Yang pertama mohon maaf kalau memang acaranya sangat dadakan dan beberapa ada kendala teknis, tapi alhamdulillah ya malam ini kita udah berhasil melaksanakan permintaan atau aspirasi dari adik-adik mahasiswa untuk mengadakan diskusi ringan tentang masalah moderasi beragama. Mungkin itu saja untuk acara kali ini. Pak Anas, Pak Umam, barangkali ingin meninggalkan room silakan, karena mungkin ada adik sama saya mungkin mau tanya jawab dulu nih Pak. Terserah. Ya. Kalau sebelum saya meninggalkan, saya penasaran tuh ada namanya Kun Latifah. Itu cowok apa cewek? Kun Latifah. Cewek. Mungkin sekalian on cam semua ya teman-teman, kita mau juga. Nah, nama itu adalah nama yang menyerukan untuk moderat itu, Kun Latifah. Artinya apa itu Pak? Jadi halus lah. Jadi halus. Nah, mungkin ini masukan kalau sorof itu tidak kun, mestinya kuni kalau cewek. Ya Pak Anas. Kuni. Kuni Latifan. Kuni Latifatan begitu kira-kira. Semut berarti ya, semut. Itu semut moderat itu. Makanya kalau on-cam semua itu akan kelihatan wajah-wajah yang moderat, yang nggak suka berantem, yang halus. Ya, itu kun Latifan. Bisa Latifan. on-cam semua teman-teman, kita sekalian foto bersama dulu sebelum meninggalkan. Jadi ini mestinya harus memperbanyak senyum ini kawan-kawan PPI, berakhlak, santun, tapi pinter, bener Pak Anas. Saya setuju. Pokoknya saya ikut Pak Anas kalau PPI ini saya mendukung Pol. Ya. Moga teman-teman. Siap. Doanya terus Pak Umam. Saya KTK ini mahasiswanya, saya doakan. Moga teman-teman bisa di on cam kan dulu kameranya, kita foto bersama sebentar aja. Moga teman-teman di on cam dulu ya, sebentar aja. Mbak Rita, siap-siap ya Mbak Rita. Oke. Yes. Ayo teman-teman, ditunggu, masih ditunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih atas acaranya malam ini. Silakan, bisa di-lift. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.